Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar membuat puisi sederhana. Sebelum kita belajar membuat puisi secara langsung, maka kita akan terlebih dahulu untuk mengetahui unsur intrinsik puisi, yaitu unsur yang terdapat di dalam puisi. Unsur yang pertama ada diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Jadi sebelum kita membuat, kita harus tahu pilihan katanya. Nah, contohnya di sini ada kata angin, bisa diganti dengan kata bayu, itu artinya sama. Kemudian kita bisa dalam puisi memilih kata bunga, bisa diganti dengan kembang ataupun kusuma. Selanjutnya ada pelangi, terus biang lala. Jadi kita semacam mencari padanan katanya yang sesuai ya. Kemudian yang kedua ada majas. Majas atau gaya bahasa disebut juga bahasa figuratif. Di dalam puisi dipakai untuk menyatakan sesuatu dengan cara yang tidak umum atau menggunakan kata-kata yang bermakna kiasan atau perumpamaan sehingga menjadi lebih menarik dan indah ya. Itu ya. Jadi namanya majas. Itu kalau secara umum kayak bahasanya seperti bahasa yang aneh itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Kulitmu sehalus sutra. Jadi kulit diumpamakan halusnya seperti sutra. Itu namanya majas perumpamaan. Kemudian engkaulah tulang punggung keluarga. Namanya tulang punggung itu kan penyangga. Nah, ini manusia diibaratkan seperti tulang punggung untuk keluarganya yang dimaksud di sini. Ini menggunakan majas metafora. Kemudian melihat ombak berkejaran tiada henti. Nah, mungkin kita melihat itu di laut ya, tapi ombak berkejaran itu menggunakan majas personifikasi ataupun majas yang membedakan benda itu seperti manusia. Yang bisa misalkan di sini ombak berkejaran, yang bisa berkejaran biasanya adalah manusia. Kemudian unsur yang berikutnya adalah bunyi. Bunyi dalam puisi mengacu pada digunakannya kata-kata tertentu sehingga menimbulkan efek atau suasana atau nuansa tertentu ya. Contohnya nih, saat dingin merampas hati, maka sepi semakin menikam diri. Jadi ada semacam bunyi di sini ya. Bunyi, ada hati, ada sepi, diri, itu kan. Ada permainan bunyi di situ. Kalau didengarkan ada kesamaan. Semua. Kemudian ada sunyi, sepi, menepi. Permainan bunyi. Jadi kalau didengarkan lebih indah gitu ya. Ada pengulangan i gitu ya. Selanjutnya adalah rima. Rima adalah persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan menimbulkan efek keindahan. Rima ya tadi hampir sama, ini hubungannya dengan bunyi juga tadi seperti tadi, agar puisinya lebih indah. Kalau puisi lama biasanya kan di belakang rimanya ada itu ya. Contohnya ini, burung nuri terbang tinggi, burung dara menari-nari, hati siapa takkan iri melihat darah si jantung hati. Nah, seperti itu ya. Jadi hampir di setiap akhirnya hampir sama i. Kemudian ada ritme. Ritme dalam puisi mengacu pada dinamika suara dalam puisi agar tidak dirasa membosankan atau monoton bagi penikmat puisi. Atau ucapan bunyi pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut. Ini hubungannya nanti kalau puisi dibacakan, nanti ada ritmenya, tidak datar ya. Contoh ini, pagiku hilang, sudah melayang, hari mudaku telah pergi, kini petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi,
Jadi ada ritmenya, tidak langsung pagiku hilang sudah melayang, harimu gelap telah pergi. Jadi ada jedanya di situ, ya. Kemudian tema mengacu pada suatu ide gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh pengarangnya. Jadi semacam inti dari puisi yang dibuat. Kemudian contohnya ini, tema bisa kan bermacam-macam, religiusitas atau ketuhanan, bisa bertema kemanusiaan, bisa alam dan lingkungan, bisa patriotisme, ataupun kritik sosial. Kritik sosial pokoknya ya yang ada di masyarakat, mungkin ketidakadilan atau kemiskinan dan macam-macam. Selanjutnya adalah imajinasi atau lebih kita kenal sebagai citraan. Penggunaan kata-kata yang konkret atau nyata dan khas yang dapat menimbulkan imaji visual, auditif maupun taktis, atau memusatkan kekuatan bahasa pada struktur fisik dan struktur internalnya. Contoh ini ada puisi Khairil Anwar, ya, judulnya Derai-derai cemara. Cemara menderai sampai jauh, terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tingkap merapuh, dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan, sudah berapa waktu, bukan kanak lagi. Tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan, tambah terasing dari cinta sekolah rendah, dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Ini kita bisa misalkan di baris pertama ini, cemara menderai sampai jauh. Ini citraan penglihatan, ada pohon cemara misalnya. Tuh. Selanjutnya tipografi. Tipografi merupakan seni memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan khusus sehingga akan menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Tipografi puisi berbentuk bait-bait yang bermula dari tepi kiri dan berakhir ke tepi kanan baris. Namun ada pula puisi yang memiliki tipografi yang unik seperti puisinya Sudarji Kalsumpahri. Langsung saja ini contohnya, ini yang biasa ya, konvensional. Ini ya karya Evi Idawati. Jadi lurus-lurus saja. Kita perhatikan bentuknya, ini dari bawah ke atas, ini lurus seperti itu. Kemudian ada tipografi seperti prosa, bercerita. Ini puisinya Subagio Sastrowardoyo. Kalau kalian tahu ini kakeknya Dian Sastro. Ini judulnya Saudara Kembarku. Kalau kita amati bentuk atau tipografinya puisi ini kan seperti sebuah cerpen, lurus seperti cerita itu ya. Perhatikan tipografinya. Kemudian ini, nah ini yang puisinya Sudarji Kalsumpahri, Tragedi Winka dan Sihka. Ini bentuknya kan zigzag, seperti ular ya, naik turun ke kanan ke kiri itu ya. Ini puisi miliknya Sudarji Kalsumpahri. Ini tipografinya kayak gini, unik kan. Selanjutnya kita langsung cara membuat ya, kita langsung belajar cara membuat puisi sederhana. Yang harus diperhatikan yang pertama adalah menentukan tema. Tema berkaitan erat dengan fokus ataupun dasar yang digunakan oleh penulis untuk mengembangkan sebuah cerita. Jadi intinya kita membuat puisi apa? Bisa persahabatan, ya kita nanti isinya tentang persahabatan. Kalau alam ya kita belajar tentang, isinya nanti puisi tentang alam. Kemudian yang kedua, menentukan kata kunci. Ya, mencari kata kunci disesuaikan dengan tema puisi yang dibuat. Misalkan puisi bertema ketuhanan, maka kata kunci yang berhubungan dengan tema tersebut adalah kata iman, takwa, amal, dosa,
surga, neraka, dan lainnya. Ya, jadi kita harus tahu kata kunci. Jadi semakin kita menguasai banyak kosakata, maka semakin baik puisinya. Karena kita dapat memilih dari kosakata yang tepat. Selanjutnya menentukan diksi. Tadi diksi adalah pilihan kata ya. Diksi atau pemilihan kata disesuaikan dengan tema sehingga apa yang hendak dikatakan dapat tersampaikan. Diksi yang baik akan berpengaruh pada keindahan, ketertarikan, dan ketersampaian isi puisi terhadap pembaca ataupun pendengar. Diksi kan bisa, misalkan kata matahari kita ubah sebagai diksinya diubah kita jadi raja siang, jadi menggunakan majas nanti ya. Ataupun dewi malam untuk mengatakan bulan, ataupun kita menggunakan kata kusuma bukan kata bunga itu ya, juga diksi. Selanjutnya menggunakan rima. Rima juga sangat berguna untuk pembacaan puisi yang lebih tertata. Rima menjadi esensial untuk menambah lantunan saat membaca. Jadi ada permainan bunyi di situ nanti. Rima tak sekedar pemanis dalam puisi, tapi juga akan mengasah sisi kreatifmu untuk mencari padanan kata yang memenuhi lantunan di kata sebelumnya. Ini nanti kalau seperti ini nanti akan hubungannya dengan diksi. Nanti misalkan sunyi, sepi, menepi itu kan sudah permainan bunyi, ada diksinya di sini. Nanti di baris bawahnya lagi apa? Ya, ada permainan bunyi tadi i, bawahnya nanti i lagi. Seperti itu. Selanjutnya menggunakan bait. Pada dasarnya penggunaan bait dengan aturan tertentu banyak kita temukan di dalam puisi lama. Baitnya misalkan kalau puisi lama rata-rata kan misalkan ada syair, puisi dan pantun itu baitnya ada satu baitnya tuh 4 baris. Nah, beda dengan nanti lagi ada talibun, ada gurindam, kalmina dan macam-macam. Lain halnya puisi untuk puisi bebas yang cenderung tidak terpaku pada penggunaan bait karena yang diutamakan adalah ketersampaian isi puisi dan juga estetika pada kata. Jadi kalau puisi bebas yang misalkan ya kalau sekarang cenderung menggunakan puisi bebas, mau lurus terus, mau menggunakan bait atau tidak, satu barisnya hanya 1 kata, 2 kata ataupun 5 kata bebas namanya. Tadi seperti tadi menggunakan apa namanya seperti prosa itu juga. Kemudian pengembangan puisi. Puisi haruslah ringkas, padat, dan tentunya indah. Dari awal pemilihan tema, pemilihan kata, pemadatan hingga dirangkai menjadi sebuah puisi yang indah, maka puisi harus bermuara pada yang hendak disampaikan oleh pengarang dan kemudian akan ditafsirkan oleh pembacanya. Jadi intinya puisi kan tersampaikan. Nah, masalah nanti penafsiran tergantung pembacanya akan menanggapinya seperti apa ya. Selanjutnya kita harus perbanyak referensi untuk membuat puisi. Semakin banyak referensi maka akan semakin banyak inspirasi yang dapat dikembangkan menjadi sebuah puisi. Referensi semacam pemantik atau pemicu dalam berkarya, dan diharapkan banyaknya referensi maka akan menciptakan karya yang lebih baik. Jadi kalau kita mau membuat puisi ya kita harus banyak baca puisi juga karya orang lain agar kita bisa membandingkan mana yang cocok ataupun yang baik menurut kalian ya. Jadi referensinya banyak, nanti kita bisa misalkan style kita, gaya kita akan cenderung seperti apa, kita akan tahu gitu. Atau kita akan mampu mengeksplorasi diri gitu ya. Jadi mungkin ada gaya yang lain yang kita punya gitu. Yang 8, nah ini yang penting. Kalau kita belajar teori saja tanpa mempraktekkan percuma. Maka kita mulailah membuat puisi. Mungkin banyak ide muncul, maka tulislah segera agar tidak hilang. Mulailah menulis puisi apapun sehasilnya ya, sebab tanpa ditulis maka tidak ada karya yang dihasilkan. Jangan takut salah atau jelek, sebab semuanya akan berproses. Semakin sering membuat maka semakin terasa dalam membuat puisinya.
Intinya kita menulis, entah itu bagus atau tidak urusan belakang, yang penting adalah kita mulai membuat. Nanti kita kan bisa mengedit selanjutnya atau menyunting mana untuk diganti atau diperbaiki gitu ya. Jadi tanpa dimulai ya tidak akan jadi sekarang mulailah gitu. Apalagi kalau ada ide langsung tulis saja, bisa di catatan kecil ataupun di HP kan bisa. Jadi kalau tidak segera tuliskan akan hilang. Jadi catatan kecil ataupun menggunakan note di HP itu cukup apa ibaratnya membantu kita. Nah, ini latihan membuat puisi. Ini misalkan ini ada visualisasi itu gambar ataupun foto ya, seperti ini. Nah, inspirasinya ini ada alam di belakang. Ini anak-anak yang ibaratnya ceria, semangat itu ya. Nah, di sini ada pohonan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan ini maka kita akan membuat puisi. Kita harus memperhatikan ini penggunaan kata, ada terserah ini ya, ada pohon, ada kabut, ada pegunungan, ada langit, ada anak-anak, ada senyum ya, terus ada rumput, ada mungkin suasananya segar atau penuh semangat, ceria itu ya. Nah, kata-kata kunci seperti itu dilihat dari gambar ini ya, foto ini nanti bisa dirangkai menjadi sebuah puisi. Nah, ini hasil pengamatan tadi. Misalkan saya buatkan contoh puisinya ini, judulnya Liukan Mutiara. Liukan mutiara, mutiara di balik gunung, tersembunyi di rimbunya pohon pinus, di antara semak yang terinjak, kaki-kaki penuh semangat, gelak tawa menguatkan langkah, menyambangi negeri yang jarang terjamah. Ujung kaki seolah hafal, liukan kanan dan kiri. Seiring kata hati hari ini menuju lahan titian ilmu. Hari depan adalah harapan, kemauan adalah kawan, hingga tiada terkunci demi peradaban yang terus berjalan, hingga tiada perbedaan pegunungan dan lautan. Ini tadi kan kita lihat visualisasi pegunungan ya. Jadi kok ada liukan mutiara. Ini menggunakan wajas. Mutiara kan biasanya di laut. Ini sesuatu yang indah, yang berharga. Nah, liukan, namanya jalan ataupun gunung pun itu kan kadang meliuk-liuk gitu ya. Mutiara di balik gunung. Dan seperti tadi saya terangkan. Dan di sini misalkan kita menggunakan rima di belakang ini, langkah, ini ada kata langkah, ada terjamah, kiri ini, dan seperti ini, menggunakan rima. Ini yang namanya baitnya ini ya. Ini puisi bebas, jadi satu barisnya, satu baitnya ini yang baris pertama ada 4 baris, beda yang baris kedua satu baitnya ada 6, baris ketiganya satu baitnya ada 5 baris. Nah, ini kita judulnya Liukan Mutiara. Jadi saya jelaskan bahwa mutiara sesuatu yang berharga. Berharga ini bisa berarti alam yang indah, bisa berarti tadi semangatnya anak-anak tadi yang tertawa ya. Nah, di sini ada meliuk-liuk, namanya gunung bisa meliuk-liuk, bisa berarti juga jalan yang dilalui ya. Jadi mutiara sesuatu yang berharga di balik rimbunya pohon pinus. Pohon pinus di gunung kan banyak itu ya. Nah, semak yang terinjak, tadi kan di pegunungan banyak semak. Nah, kaki-kaki penuh semangat. Ini kan sebenarnya bukan hanya kaki-kakinya saja, tapi orangnya di sini ya. Nah, ini contohnya. Nah, sampai baris terakhir ada demi peradaban yang terus berjalan. Itu namanya manusia itu pasti beradab. Nah, ini untuk hingga tiada perbedaan kepegunungan. Maksudnya kita harus bersyukur dimanapun kita berada, maupun walaupun di gunung maupun di dekat laut itu ya, ataupun di lautannya sekalian. Hari ini cukup sekian kita belajar untuk membuat puisi sederhana. Semoga segera dipraktekkan. Tulislah apa yang
ingin ditulis, jangan takut ya, jangan takut itu baik atau jelek, karena akan kita bisa sunting selanjutnya, dan semakin kita belajar semakin kita terasa. Jadi cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.